Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, kali ini kita bukan membahas aliran sungai ataupun air yang keruh, tapi bagaimana cara merawat dan memupuk pohon kopi lancuran di tanah yang berpasir agar bisa berbuah produktif. Karena yang kita bahas kali ini kebun kopi yang ada di bantaran sungai yang tekstur tanahnya bercampur dengan pasir. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk selalu dukung channel Cah Ngerong dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean video terbaru dari kami. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Oke, Sobat Tani dimanapun berada, bagaimana cara agar pohon kopi lancur kita bisa berbuah produktif di tanah yang mengandung pasir? Dalam sunyi pagi yang baru merekah, angin lembut berbisik pada dedaunan yang menguning, dan di ujung timur sana, cahaya mentari menjelma harapan baru bagi para petani. Di antara semilir pasir dan gumam bumi yang gersang, tumbuhlah mimpi yang berakar kuat, yaitu kopi lancur, si biji hitam dari dataran tinggi yang ingin hidup dan produktif, meski tanah di bawahnya tak memberi janji mudah. Kopi lancur bukan sekedar tanaman, tetapi ia adalah sebuah kisah tentang keteguhan akar, tentang hujan yang jarang, tentang manusia yang tak mau menyerah. Tanah berpasir, meski keras dan tandus, bukan akhir dari segalanya. Ia hanya bahasa bumi yang menantang kita untuk lebih bijak membaca tanda-tanda alam. Mengenal tentang tanah berpasir cepat mengalirkan air. Bagai ingatan yang tak bisa disimpan lama, nutrisi mudah hanyut, akar kesulitan untuk bertahan. Disinilah seni bertani kita diuji. Kopi lancur yang memerlukan keseimbangan antara kelembapan dan kekuatan akar, perlu lebih dari sekedar ditanam, ia perlu juga untuk dimengerti. Rahasia keberhasilan menggunakan organik dan cinta alam. Maka rahasianya terletak pada pelukan. Pelukan mulsa dari jerami, daun kering, atau kompos yang menutupi pangkal batang, seolah sang petani ingin meninabobokan akar-akar muda itu dari sengatan siang yang kejam. Gunakan pupuk kandang yang telah matang, karena kebaikan tak pernah datang tergesa. Lalu tambahkan sedikit dolomit agar keasaman tak menjadi racun bagi pertumbuhan. Dan jangan lupakan humus kaya gelap dan penuh kehidupan mikro. Teknik dan kesabaran, galilah parit-parit kecil di sekelilingnya. Biarkan air menetap sejenak seperti doa-doa yang ditahan dalam dada. Tanamlah pohon pelindung seperti lamtoro, gamal, atau sengon kecil, agar sinar matahari datang tidak membakar, melainkan menyapa dengan teduh. Kopi lancur akan bertumbuh jika kau menyiraminya bukan hanya dengan air, tetapi juga dengan perhatian. Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk pemupukan kopi lancur ini? Di lereng senyap kaki gunung, di mana embun membasuh mimpi-mimpi daun, di sanalah kopi lancur menari dalam bayang kabut. Ia tak sekedar tanaman, ia pusaka rasa, ia darah bumi yang dituai dari waktu ke waktu. Namun kopi seperti cinta, perlu dijaga, perlu diberi, perlu disirami dengan kesabaran dan ilmu. Maka dengarkanlah, wahai penjaga ladang, tentang cara merawatnya seperti engkau merawat bisikan doa dalam malam panjang.
Lalu bagaimana cara pemupukan yang tepat? Yang pertama adalah menggunakan waktu pemupukan yang tepat. Ketika musim bergeser perlahan dan hujan tak lagi deras tapi lembut menyentuh tanah, itulah saatnya. Pupuk bukan hanya benda, ia adalah waktu yang disematkan ke dalam air. Awal musim hujan dan tengahnya 2 kali setahun, seperti 2 bait syair dalam puisi tanah. Cara yang kedua harus menggunakan jenis pupuk yang tepat. Berilah ia makanan bumi dan langit, pupuk organik dari kandang yang harum seperti sejarah petani, dan pupuk anorganik yang menyimpan unsur hara dalam diam seperti NPK, urea, TSP, dan KCl, bukan sekedar nama, tapi nada dalam simfoni pertumbuhan. Setiap butiran adalah harapan yang ditebar ke sekeliling batang dalam lingkaran cinta, dalam pelukan akar yang haus. Cara yang ketiga adalah dengan takaran yang bijak. Jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit. Kopi tahu batasannya, seperti tanah tahu bebannya. Untuk yang muda, beri ia secukupnya, karena muda masih belajar menanggung. Untuk yang dewasa, beri lebih banyak, karena ia sudah tahu bagaimana menyerap dan memberi. 200 gram per pohon, lalu meningkat jadi setengah kilo, sampai pada 1 kilo penuh cinta tapi bertahap, seperti mentari naik di ufuk timur. Cara yang keempat, cara untuk memberi. Jangan menabur dengan tergesa, karena akar butuh sentuhan, bukan semburan. Buatlah parit kecil mengelilingi batang, seperti lingkar peluk di dada ibu. Taburkan pelan, lalu timbun dengan tanah, agar pupuk menyatu dengan rahim bumi. Dan bila mungkin, siramilah setelahnya, karena air adalah bahasa yang paling dimengerti oleh akar. Lalu cara yang kelima adalah doa dan keberkahan. Pemupukan bukan hanya kerja tangan, tapi juga bisikan hati. Setiap tetes keringat adalah doa yang belum dilafalkan. Maka sebelum dan sesudahnya ucapkan syukur, karena tanah yang subur adalah berkah, dan kopi yang tumbuh tegak adalah amanah. Dan di penghujung waktu nanti, saat buah-buah kopi menggantung merah seperti cerita yang matang, kau akan tahu bahwa setiap langkah, setiap tabur dan timbun adalah bagian dari puisi panjang yang bernama panen. Kesabaran yang berbuah harum. Di tahun pertama mungkin kau hanya melihat batang kecil dan daun-daun ragu. Tapi jangan tergoda untuk meragukan proses, sebab tanah berpasir, meski keras dan enggan, bisa diajak bersahabat dengan ketelatenan. Kopi lancur akan berbuah, dan buahnya bukan hanya untuk dijual, tapi untuk diseruput bersama cerita tentang keberanian bertani di lahan yang dipandang sebelah mata. Maka, wahai para petani yang hatinya lebih lembut dari embun, jangan takut bercocok tanam di tempat yang gersang, sebab bukan kesuburan yang membuat hasil, tapi cinta dan ilmu yang kau tanam bersama benihmu. Di tanah berpasir, kopi lancur bisa menjadi puisi yang harum jika engkau bersedia menjadi penyairnya. Mungkin apa yang kita uraikan tadi bisa menjadi referensi dan bisa bermanfaat bagi sobat tani dimanapun berada. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.